Weekend udah di depan mata, waktunya icip-icip dan jalan-jalan lagi. Referensi icip-icip kali ini adalah seafood. Yap, ngomongin soal seafood emang gak ada habisnya. Dan sudah ada dua primadona seafood yang siap menggoyang lidah. Boleh pilih, ada kepiting asap yang dimasak dengan 21 macam rempah, atau sensasi lobster panggang dengan sensasi pedas gurih sambal mata. Biar nggak makin ngiler nih, yuk langsung icip yang pertama. Ini dia kepiting asap Cendrawasih. Resto di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini memang punya menu andalan kepiting asap. Kepiting didatangkan langsung dari Papua dan Kendari. Kepiting dari dua kawasan itu memang selalu jadi pilihan para penggemar seafood. Kalau kepiting Papua, kepitingnya padat sekali ya isinya di cangkangnya, dan rasanya juga agak beda dengan kepiting yang lainnya. Gitu. Kalau kepiting Papua dagingnya agak kenyal gitu, padat ya. Setelah dikukus dan digoreng, kepiting dibaluri dengan 21 macam bumbu dan rempah. Kemudian kepiting dibungkus daun pisang dan dibakar. Salah satu bumbu rempah adalah parutan kelapa. Gak cuma menyajikan aroma yang khas, parutan kelapa juga memberikan rasa gurih yang unik. Puas dengan kepiting asap, ada lagi nih jagoan lainnya. Ini dia kepiting lada hitam. Bumbu lada hitamnya meresap sempurna. Cocok bagi para penyuka pedas hangatnya lada. Juga itu ada kepiting asap, itu rempah-rempahnya berasa. Jahenya, kelapa itu nyerep banget di dahinya. Pokoknya rasanya enak banget. Bagi yang ingin coba varian seafood lainnya, ada menu sup seafood. Sup ini berisi daging kepiting, bakso ikan, udang, cumi-cumi, dan daging ikan gurame. Dengan kuah sup yang segar dan paduan seafood gurih, menu ini benar-benar cocok untuk mengembalikan stamina tubuh. Restoran dua lantai ini bisa menampung sebanyak 145 pengunjung. Dengan dekorasi yang sederhana dan suasana nyaman, membuat resto kepiting asap ini cocok untuk bersantap bersama keluarga. Bergeser ke Jakarta Utara, kita menuju Lobster Inc. Sesuai dengan namanya, lobster memang jadi menu jagoan resto ini. Semua lobster yang disajikan adalah jenis lobster air laut yang didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ketika kalau misalnya kamu makan lobster air laut, itu posisinya daging akan sedikit lebih chewy, lebih juicy, dan akan lebih manis. Biar nggak makin penasaran, ini dia yang pertama. Ada Monster Lobster Plate.
Lobster air laut seberat 1 kg ini dipanggang dalam balutan mentega gurih. Monster Lobster Plate disajikan bersama butter rice dengan baluran saus istimewa. Menu ini juga dilengkapi dengan sayuran seperti jagung, kacang polong, wortel, dan kacang panjang. Sajian sambal mata yang pedas segar membuat menu lobster ini makin seru di lidah. Nah, jika ingin mencoba berbagai macam varian saus dalam satu menu, bisa memesan Four Seasons Lobster Platter. 2 lobster yang dibelah dengan baluran saus berbeda, yaitu cheese sauce, black pepper, pink sauce, dan spicy. Atau bisa juga pilih yang ini, fresh oyster yang gak kalah seru. Fresh oyster alias tiram mentah ini hanya disajikan dengan perasan lemon dan siap disantap. Fresh oyster memberikan sensasi rasa unik yang melekat di lidah. Lobsternya dagingnya tuh tebel banget pastinya, empuk. Terus juga tadi sausnya tadi ada bawang ya, terus sama saus sambelnya tuh enak banget. Yang penyuka pedas ada di disediain yang pedas banget, ada yang nggak terlalu pedas juga ada. Resto di kawasan Pantai Indah Kapuk ini juga memiliki desain unik. Berada di sini membuat pengunjung serasa bersantap di dalam kapal. Yang paling menarik perhatian adalah wastafelnya. Wastafel transparan ini berisi berbagai jenis lobster hidup. Dengan dominasi warna oranye dan ornamen kayu yang khas, membuat resto ini nyaman untuk santap bersama keluarga di akhir pekan. Bagi yang hobi jalan-jalan atau petualangan, libur akhir pekan jadi waktu yang ditunggu-tunggu. Kali ini, Etalase punya referensi tempat liburan yang berbeda. Kita akan liburan sambil berlayar di lautan. Yap, nggak perlu lama-lama, ini dia tempat liburan kita. Berlayar bersama kapal pesiar mewah. Kapal pesiar setara hotel bintang 5 ini mengawali pelayarannya dari Ocean Terminal di Harbor City, Hong Kong menuju Kaohsiung, Taiwan. Pelayaran membutuhkan waktu 19 jam. Nggak perlu khawatir ya bakal bosan selama perjalanan. Karena kapal 13 lantai ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas dan hiburan. Desain interior yang mewah dan pelayanan yang ramah sudah pasti membuat liburan di atas lautan ini jadi lebih istimewa. 10 restoran dengan sajian menu khas masing-masing siap memanjakan lidah. Dari restoran khas Jepang sampai cafe gelato dengan pemandangan laut lepas. Yang mau santai-santai sambil dengerin musik, di sini tempatnya. Kalau yang hobi belanja, siap-siap. Di dalam kapal juga tersedia duty free shop yang cukup lengkap. Nah, bagi yang ingin main air, tersedia kolam renang dengan arena seluncur setinggi 8 meter. Masih penasaran dengan isi dalam kapal? Yuk, masuk ke sini. Dari Captain Bridge ini, penumpang bisa melihat aktivitas kru dan kapten kapal. Penumpang juga bisa mendapatkan banyak informasi tentang sejarah kapal. Kapal buatan Jerman ini memiliki bobot 75.000 ton dengan daya tampung 1.870 penumpang. Dengan beragam fasilitas, penumpang tak akan merasa bosan selama berada di kapal. Liburan di atas lautan bukan berarti cuma menikmati laut dan hembusan angin segarnya. Di kapal pesiar ini juga tersedia pertunjukan seru yang gak boleh dilewatkan.
Ini dia The Lido Show. Seni pertunjukan ini mengkolaborasikan antara seni akrobatik, kungfu Shaolin, dan permainan musik. Pertunjukan kali ini mengangkat tema Stone of Atlantis. Stone of Atlantis mengisahkan tentang kota kuno Atlantis yang konon kabarnya menghilang. Selama 1 jam lebih, penonton dibuat terpukau oleh aksi dan tata panggung yang spektakuler. The Lido Show menghadirkan seniman-seniman besar dunia. Di antaranya Bryson Andres, musisi asal Alaska, Amerika ini menunjukkan kebolehannya dalam bermain biola. Penonton juga dibuat kagum dengan penampilan grup akrobatik asal Ukraina, Trilogy. 3 penari unjuk kebolehan mereka dalam melompat dan berakrobat. Puncaknya, salah seorang penari beraksi dengan melayang dan mengempaskan diri dari atas ketinggian. Wow! Jurus-jurus apik para Shaolin Kung Fu Master juga nggak kalah keren. Belum lagi aksi Pantera Duo dari Rusia. 2 penari ini memukau penonton dengan kelenturan tubuhnya. Mereka mampu menggulung dan menekuk badan mereka dengan sangat indah. Masih belum puas dengan aksi akrobatik dan kelenturan tubuh, masih ada kejutan lain. Ini dia 10 seniman yang menampilkan gabungan berbagai atraksi seru. Dari seni tari tradisional, modern, hingga akrobatik. Yang pasti, selama 1 jam 40 menit, penonton dibuat terpukau dengan pertunjukan ini. Stone of Atlantis adalah bagian dari The Lido Show. Seni pertunjukan ini bisa dinikmati setiap jam 8 dan jam 10 malam. Untuk kepuasan penonton, pengelola selalu mengganti tema pertunjukan secara berkala. Detective, your father was a real hero. From what I hear, Film thriller crime action remake jadi referensi etalase kali ini. Brick Mansion, sebuah film yang berkisah tentang penangkapan gembong narkoba. Film ini termasuk salah satu film terakhir dari aktor Paul Walker sebelum ia meninggal dalam kecelakaan November 2013 silam. Paul berperan sebagai Damien Collier, seorang detektif yang menyamar dan bertugas masuk ke dalam perkampungan berbahaya yang disebut Brick Mansion. Damien terdesak sebuah misi untuk menumpas pengedar narkoba Tremaine atau disebut RZA yang memiliki senjata pemusnah massal dan berhasil menyandra wali kota. Di pertengahan saat Damien menjalankan misinya, Damien bertemu dengan Lino yang diperankan oleh David Bell. Lino, mantan narapidana ini, membantu Damien untuk memusnahkan mafia obat-obatan terlarang itu. Niat baik keduanya tentu tidak mudah, karena The Drug Lord mengancam akan meledakkan bom neutron di jantung kota Detroit jika keduanya tetap menjalankan misi mereka. Hingga akhirnya Damien yang ditemani oleh Lino menghadapi berbagai anggota geng yang ada di Brick Mansion. Apakah Damien akan berhasil dalam penyamarannya di Brick Mansion? Bagaimanakah cara mereka menghadapi anggota geng yang ada di Brick Mansion? just like you played my father. At least you're gonna see it coming.
this is a really bad idea. Bagi para pecinta games, referensi etalase kali ini adalah games dengan genre action. Fruit Ninja, permainan ketangkasan membelah buah-buahan ini terbagi dalam 3 mode gameplay, yaitu klasik, arcade, dan zen. Pada mode klasik, pemain harus membelah setiap buah yang muncul. Pemain hanya memiliki 3 kali kesempatan untuk melewatkan buah. Semakin tinggi poin yang didapat, maka buah yang muncul akan semakin cepat. Nah, tapi mesti hati-hati nih, jangan sampai menyentuh bom, karena permainan akan langsung berakhir. Berbeda dengan mode klasik, pada mode arcade permainan terbatas oleh waktu. Jadi, pemain harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan waktu yang telah disediakan. Pada mode arcade terdapat 3 spesial bananas untuk mempermudah permainan, yaitu Frenzy, Freezy, dan Double Point. Frenzy memberikan buah yang sangat banyak tanpa adanya bom dalam waktu singkat. Sedangkan Freezy membuat buah jadi bergerak lambat. Sementara Double Point dapat menggandakan poin yang didapat. Bom dalam mode permainan arcade hanya mengurangi 10 poin yang dimiliki oleh pemain, tapi nggak membuat permainan berakhir. Seru banget. Soalnya gamesnya itu simple, tapi itu membutuhkan kecekatan. Ya cuma di slice doang. Itu simple banget sih. Fruit Ninja dilengkapi grafis yang sangat baik. Selain itu, efek suara yang lucu membuat games ini makin menarik dan seru. Bagi yang menyukai game dengan cara permainan yang simple, Fruit Ninja dapat diunduh di Google Play Store untuk versi Android atau Application Store untuk versi iOS. Bagi yang mau leha-leha sambil perawatan wajah, kali ini etalase punya referensi facial dengan oksigen. Perawatan Bio Intracuticle Oxygen Facial ini akan meremajakan kulit wajah dengan bantuan oksigen. Oksigen memainkan peranan penting dalam proses anti penuaan. Suplai oksigen yang cukup akan membuat kulit wajah terasa lebih segar dan tampak awet muda. Kalau untuk oksigen hiperbarika sendiri, itu sebenarnya teknologi ini sudah dipakai sudah lama ya di dunia kedokteran. Itu bagus sekali, jadi untuk mengembalikan atau memberikan asupan oksigen yang lebih baik terhadap sel-sel tubuh. Setelah wajah dibersihkan, terapi oksigen facial dimulai. Alat intracuticle mengambil oksigen alami dari udara di sekeliling. Kemudian diserap, lalu dimurnikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Oksigen hiperbarik yang dikeluarkan oleh alat canggih ini dapat membantu serum yang sudah terdapat dalam alat masuk ke dalam lapisan epidermis dan bisa memberikan efek yang baik bagi sel kulit. Penggunaan serum serta Bio Intracuticle ini dilakukan berulang guna untuk meratakan bagian-bagian yang terlewat. Tahap selanjutnya adalah pemijatan untuk melemaskan otot-otot wajah. Kemudian pemberian masker selama 20 menit. Terakhir, wajah diberi pelembab agar kandungan air pada kulit tetap terjaga. Jadi perasaan aku setelah perawatan tuh rasanya muka aku jadi kelihatan lebih bersih, lebih berkilau, lebih fresh, dan tentunya sih bikin aku lebih percaya diri. Perawatan oksigen facial ini memang memberikan sensasi segar di kulit. Namun perlu diperhatikan, bagi yang mempunyai penyakit gangguan pernapasan serta gangguan pada jantung, sebaiknya menghindari perawatan wajah ini.